Selamat datang di kanal Cerita Sejarah, di mana hari ini kita akan menyelami pusaran jauh sebelum banyak negara modern terbentuk. Di jantung dunia kuno, Kekaisaran Persia di bawah pimpinan Kores Agung bangkit sebagai adidaya pertama, bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi dengan gagasan revolusioner tentang hak asasi manusia dan toleransi beragama yang terukir abadi dalam silinder Quraisy. Dari ibu kota megahnya, Persepolis, kekaisaran ini mengatur dunia, hingga akhirnya takluk di bawah pedang Alexander Agung. Namun, jiwa Persia tidak pernah padam. Berabad-abad kemudian, gelombang baru datang bersama Islam, dan alih-alih lenyap, budaya Persia justru menyatu, melahirkan zaman keemasan yang mencerahkan dunia dengan para jenius seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran dan Rumi. Dalam syair-syair mistisnya, identitas unik ini semakin mengkristal pada abad ke-16 di bawah dinasti Safawi, yang menetapkan Islam Syiah sebagai jantung spiritual bangsa, sebuah langkah fundamental yang mendefinisikan Iran hingga hari ini dan memahat keindahan abadi di masjid-masjid biru kota. Isfahan memasuki era modern. Dinasti Pahlavi mencoba memacu Iran ke masa depan dengan modernisasi ala barat yang gegap gempita, memberikan hak pada perempuan, namun di saat yang sama memerintah dengan tangan besi melalui polisi. Rahasia SAVAK, ketidakpuasan pun membara di bawah permukaan. Hingga pada tahun 1979, gelombang revolusi yang dipimpin oleh tokoh karismatik dari pengasingan, Ayatollah Khomeini, meledak dahsyat, menyapu bersih 2500 tahun sistem monarki dan melahirkan Republik Islam Iran. Dari kekaisaran kuno yang toleran hingga republik teokrasi yang kompleks, kisah Iran adalah epik tanpa akhir tentang ketahanan, identitas yang kuat, dan sebuah bangsa yang tak henti-hentinya membentuk takdirnya sendiri di panggung sejarah. Kelahiran Republik Islam Iran langsung diuji oleh api. Tak lama setelah revolusi, negara ini terjerumus ke dalam perang brutal selama 8 tahun melawan invasi Irak pimpinan Saddam Hussein. Sebuah konflik yang memakan ratusan ribu korban jiwa. Secara paradoks justru menempa dan memperkuat identitas revolusioner bangsa di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini. Setelah wafatnya sang imam pada tahun 1989 dan berakhirnya perang, Iran memasuki fase rekonstruksi yang rumit di bawah pemimpin tertinggi baru, Ali Khamenei. Harapan akan perubahan kemudian muncul pada akhir tahun 90-an dengan terpilihnya Presiden reformis Muhammad Khatami, yang membawa angin segar kebebasan sosial dan dialog dengan dunia luar. Namun, pendulum politik Iran selalu berayun, dan era reformasi ini segera dihadang oleh kaum konservatif garis keras, yang puncaknya adalah naiknya Mahmud Ahmadinejad ke kursi kepresidenan. Retorikanya yang berapi-api dan percepatan program nuklir Iran memicu badai sanksi internasional yang melumpuhkan ekonomi. Ketegangan internal ini meledak dalam Gerakan Hijau tahun 2009, di mana jutaan rakyat turun ke jalan memprotes hasil pemilu, menunjukkan pada dunia bahwa di dalam jantung Iran ada pertarungan sengit antara masa lalu dan masa depan. Sebuah jeda singkat datang melalui Kesepakatan Nuklir 2015 di era Presiden Hasan Rouhani, yang menjanjikan harapan ekonomi, namun harapan itu kembali pupus setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian. Kini, Iran terus berjalan di atas seutas tali, menyeimbangkan idealisme revolusionernya dengan realitas tekanan ekonomi global dan tuntutan dari populasi mudanya yang dinamis.
membuktikan sekali lagi bahwa kisah Irene adalah sebuah pergulatan tiada henti antara isolasi dan interaksi, antara tradisi dan modernitas, di panggung dunia yang terus berubah.